Bukan jadi emas. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Memang lagu ini agak mellow ya. Agak mellow sehingga dia perasaan kita ini sempat memuncak gitu ya. Saat dicoba dan ditempa. Wah, itu kan kayaknya rasanya ditempa nih ya. Dicoba nih sulit banget. Tapi ku kan jadi emas. Seandainya tidak pernah ada lanjutan jadi emasnya, cuma ditempa terus, dicoba terus, saudara, siapapun gepeng, ya kan? Ditempa terus kan lama-lama kan jadi makin tipis, makin gepeng ya. Tapi kalau emas murni, makin ditempa, makin murni. Dan emas itu, saudara, punya suatu properti yang khas. Dia itu lembek dan sangat mudah untuk dibentuk. Justru biasanya ditambahkan sedikit logam lain supaya dia jadi keras. Jadi malahan emas yang benar-benar murni 100% itu bahkan bisa kita pencet-pencet dan bisa kita tekan dan bisa kita pakai tangan sendiri. Oleh sebab itu biasanya koin-koin emas dan sebagainya itu cuman 99,9999%. Semakin murni emasnya itu, semakin gampang dilipat, dibentuk. Bayangkan, kalau Tuhan memurnikan kita sampai semurni-murninya, maka Tuhan juga akan gampang membentuk kita. Amin, saudara? Oke, jadi siapa yang mau jadi emas murni? Ditempa dulu. Baik, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab 1 Samuel pasal 16. 1 Samuel pasal 16. Kita akan baca dari ayat 1 sampai 13. Biasanya bisa. 1 Samuel pasal 16, kita baca 1 sampai 13. Saya akan mulai duluan. Saya akan baca ayat yang ganjil, kemudian jemaat sekalian menyahut ayat yang genap. Oke? 1 Samuel pasal 16. Kalau Anda di rumah, Anda juga sedang mengikuti secara live atau Anda sedang menonton, silahkan Anda juga membuka Alkitab Anda. Kita akan membacanya silih berganti. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Kemudian datanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu, dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki, dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya.
Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Kita berdoa. Bapa di surga, mohon hikmat dari Roh Kudus, ada pimpinan dari Engkau sendiri, supaya kami ketika membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami mengenal tokoh-tokoh di dalamnya, dan kami bisa memahami ada pesan pengajaran yang Engkau tuliskan bagi kami, dan kami memeliharanya di dalam hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, tentu ketika kita mempelajari firman Tuhan, Tuhan tidak menuliskannya dalam bentuk buku undang-undang. Ya, bukan pakai ada pasal, kemudian ayat, kemudian butir, kemudian sifatnya janganlah begini begitu, harus begini begitu. Kitab yang Tuhan berikan kepada kita dalam bentuk cerita. Tetapi mungkin kita bertanya kenapa Tuhan pakai cerita? Bukankah cerita itu untuk misalnya anak kecil? Bukankah cerita itu seperti dongeng? Tetapi sebenarnya Tuhan cerita adalah supaya kita mengenal tokoh-tokoh itu. Lalu kemudian itu selalu teringat. Karena biasanya kalau kita dengar cerita, apalagi cerita yang lucu, kita akan mengingatnya terus. Jadi kita ingat tentang Saul, oh ini ada satu karakter Saul. Ketika kita mempelajari, membaca tentang Saul, kita temukan bahwa dia orangnya kayak begini, kayak begitu. Dan yang positif-positifnya kita ambil, yang negatifnya menjadi peringatan untuk kita. Sehingga kita sekali-kali ingat Saul, kita ingat juga, oh saya jangan seperti dia. Atau misalnya kita ingat tentang Daud, oh karakternya begini, begitu, dan lain sebagainya. Sekali kita ingat Daud, kita ingat, oh saya mesti seperti dia dalam hal tertentu. Juga, sekarang kita membaca tentang 1 Samuel pasal 16 ini ada cerita, kita melanjutkan dari apa yang kita sudah dari pasal 13, pasal 14, pasal 15, sekarang pasal 16. Kita sudah melihat bagaimana Saul tidak taat kepada Tuhan, makanya Tuhan menolak dia. Lalu kemudian katanya Tuhan sudah memilih seorang yang hatinya sesuai dengan hati Tuhan, yaitu Daud. Tetapi, mungkin tidak semua orang langsung berkata dalam hatinya, saya mau seperti Daud. Dan dalam hati saya bertanya-tanya kenapa bisa begitu. Biasanya waktu di sekolah minggu, ketika guru dengan luar biasa menceritakan bagaimana Daud dipilih Tuhan, bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Kalau gurunya mengajar dengan baik, itu akan menimbulkan ada rasa di dalam hati anak itu. Saya mau menjadi seperti Daud. Saya mau jadi pahlawan seperti Daud. Tetapi, antara sekolah minggu sampai dewasa, sampai sekarang, ada sesuatu yang terjadi sehingga anak kecil itu kehilangan rasa ingin menjadi pahlawan iman itu.
Kehilangan suatu kerinduan, saya mau menjadi seperti tokoh-tokoh di Alkitab. Apakah dia sudah lupa tentang ceritanya? Saya pikir tidak. Masih ingat ceritanya. Hanya saja mungkin ada begitu banyak hal yang kemudian mengisi hidupnya, memenuhi hati dan pikirannya. Mungkin ada sekolah, wah berat sekali, ya, menekan dia. Mungkin ada pekerjaan, mungkin ada masalah ekonomi, mungkin ada keluarga, dan lain-lain yang memenuhi dia. Mungkin ada kesenangan-kesenangan duniawi. Yang kemudian sepertinya mendesak keluar hati anak kecil yang waktu itu dulu dia, saya ingin seperti pahlawan iman yang saya baca, yang saya dengar di dalam Alkitab ini. Nah saudara, seandainya di antara kita di sini masih ada yang memelihara hati yang ingin menjadi seperti Daud ini. Saya juga mau dipilih. Bukankah Tuhan mau memilih seseorang yang hatinya sesuai dengan hati Tuhan? Tuhan, hati saya, periksa hati saya. Saya mau dipilih oleh Tuhan. Tuhan, pakailah saya. Seandainya masih ada yang seperti itu, saudara, maka berbahagialah. Karena sangat mungkin memang Tuhan sedang mencari orang yang akan dipilihnya. Hanya saja, pilihan Tuhan dengan pilihan kita tidak sama, kan? Karena kriteria yang Tuhan pakai itu ternyata tidak sama. Katanya, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi sekarang kalau kita mau dipilih oleh Tuhan, kalau kita mau Tuhan pakai, maka akan ada kriteria-kriteria tertentu. Tentu banyak sekali. Tuhan pakai seluruh Alkitab untuk menceritakan kriteria-kriterianya. Tetapi yang harus kita pikirkan dan kita pahami, dan kita arahkan hati kita. Kalau saya mau dipakai Tuhan, kalau hidup saya mau saya serahkan untuk Tuhan pakai dan Tuhan jadikan suatu bejana yang indah, yang terbuat dari permata, emas, dan perak, yang akan dipakai untuk tujuan-tujuan mulia, maka kita mau untuk sesuai dengan hati Tuhan. Dan sebagaimana Tuhan memilih Daud pada waktu itu, Tuhan mencari siapa yang mau dia pilihnya zaman ini. Mungkin itu adalah kita semua di sini. Tapi pertama, kita mau melihat satu-satu dulu. Ada beberapa tokoh di dalam cerita ini. Nah, kita akan mulai dengan Saul. Saul lagi. Ya. Bagaimana Tuhan menolak dia? Ya. Oke, jadi kita langsung baca di dalam ayat yang kedua bahwa ternyata Samuel takut. Samuel takut kalau dia pergi ke Bethlehem sesuai dengan perintah Tuhan dan akan mengurapi seseorang menjadi raja, menggantikan Saul, dia akan dibunuh oleh Saul. Samuel kok bisa sampai ketakutan begini? Tuhan sudah di pasal 13, di pasal 15, kasih Saul kesempatan. Saul tidak mendengarkan instruksi Tuhan. Akhirnya Tuhan menjatuhkan putusan, menolak Saul. Tadinya Tuhan sudah sedianya Saul taat, akan mengokohkan kerajaan Saul ini, dinastinya, untuk kokoh untuk selama-lamanya. Tetapi ternyata dikasih kesempatan, ternyata Saul tidak mendengarkan Tuhan. Akhirnya Tuhan jatuhkan keputusan. Bahkan Tuhan masih jelaskan lagi alasannya kenapa. Tuhan kasih tahu sama Samuel, Samuel kasih tahu kepada Saul. Tetapi ternyata Saul sikapnya bukan bertobat. Dia malah membawa dirinya sebagai raja. Saul raja, Samuel ini nabi yang harus hormat, harus tunduk kepada raja. Jadi dia menganggap dirinya lah raja, dan dia tidak mau ikut apa yang Tuhan katakan. Saul menganggap bahwa dirinya lebih akan menjadi raja yang lebih baik kalau dia tidak ikut instruksinya Tuhan. Dia percaya bahwa dia bisa menjadi raja yang lebih baik daripada Tuhan. Dia pikir dia pragmatis. Kalau misalnya Samuel belum datang, ya udah saya saja yang mempersembahkan korban bakaran ini. Ini pragmatis. Daripada nggak ada yang mempersembahkan korban, udah mendingan yang ada aja saya.
Padahal itu menentang apa yang Tuhan sudah perintahkan, yaitu hanya seorang imam, seorang Lewi yang boleh mempersembahkan korban itu. Kenapa? Bukan karena Tuhan menganggap raja itu nggak layak atau apa. Bukan, karena ada nilai simboliknya, ada pengertian bahwa korban ini melambangkan Tuhan Yesus. Dan ini adalah korban sebagai lambang dari penjatuhan hukuman. Penjatuhan hukuman atas dosa. Karena manusia yang sebenarnya berdosa itu tidak dapat bertemu dengan Allah, tidak dapat menghampiri Allah. Bahkan raja sekalipun tidak bisa menghampiri Allah. Perlu seorang imam pengantara. Imam itu artinya perantara. Imam itulah yang menjembatani antara Allah dengan manusia. Yang sudah terpisah oleh dosa, tetapi imam ini, dia menjadi jembatannya. Imam ini harus mempersembahkan suatu korban. Korban ini adalah bayaran untuk konsekuensi dosa itu, yaitu mati. Tapi kalau konsekuensinya mati, manusia mati, ya sudah kalau gitu game over dong. Maka jalan keselamatan Tuhan adalah Tuhan akan memakai seorang pengganti yang akan tetap dihukum, tetapi menggantikan manusia. Supaya manusianya tidak game over, tetapi bisa diselamatkan asalkan dia percaya kepada juru selamat yang menggantikan dia itu. Jadi, Tuhan pakailah seekor domba, lalu kemudian disembelih, ini melambangkan juru selamat yang akan menggantikan manusia. Melambangkan. Lalu imamnya ini yang melakukan korban itu, melambangkan Yesus. Oleh sebab itu tidak boleh diperankan oleh sembarangan orang. Seandainya boleh diperankan oleh sembarangan orang, misalnya ada anak kecil, kemudian dia persembahkan korban seenaknya. Lalu kemudian ada misalnya, ada siapa lagi pedagang gitu, mempersembahkan korban seenaknya. Apakah korban itu jadi ada makna lagi? Kalau sudah dilakukan sembarangan, maka dia kehilangan maknanya. Kalau dia kehilangan maknanya, siapa yang mempelajarinya bisa menemukan janji tentang Mesias yang akan datang. Jadi demi memelihara janji Mesias yang akan datang itu, Tuhan menuntut bahwa ibadah simbolik ini harus dilakukan dengan sangat-sangat rapi dan sangat tepat. Tetapi Saul tidak melakukannya. Dia malah melakukannya dengan seenak dia. Dia pikir, saya pragmatis saja. Lalu kemudian, disuruh untuk menumpas Amalek. Oh, saya pragmatis. Saya pragmatis. Oke, saya tumpas. Kambing dombanya juga ya, oke saya tumpas, tetapi nanti, dia pikir-pikir kan nanti akan mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan juga, daripada ini binatang-binatang sayang ditumpas, mendingan binatang-binatang yang harusnya ditumpas, inilah yang saya akan pakai untuk menjadi korban. Sekaligus kelebihannya tentu saya simpan. Betapa miripnya dengan apa yang terjadi di Indonesia, saudara. Bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Karena manusia berpikir bahwa dia lebih pintar atau dia lebih baik menjadi raja, menjadi pemimpin, menjadi pembuat keputusan atas hidupnya sendiri, bahkan atas hidup orang lain dibandingkan Tuhan. Akhirnya, itu menjadi suatu kebiasaan. Samuel bisa ketakutan karena dia kenal dengan sifatnya Saul. Wah, ini Saul ini gimana ini? Saul ini bakalan membunuh saya. Kalau sampai dia tahu bahwa kedudukan dia terancam, bahwa saya akan mengurapi seorang raja menggantikan dia akan membunuh saya. Nggak tahu gimana caranya Saul tahu, mungkin saking paranoidnya Saul, karena dia lagi memperhatikan Samuel gitu ya, kalau Samuel pergi kemana nanti ditanya mau kemana, mau ngapain. Dan Samuel kan nggak akan bohong, jadi kalau dia bilang aku pergi disuruh oleh Tuhan mengurapi orang, wah habis dia pasti. Mungkin ada yang berkata bahwa, oh Samuel kamu cuma paranoid saja, belum tentu Saul akan benar-benar membunuh kamu kan. Tapi ternyata tampaknya Tuhan setuju dengan penilaian Samuel. Tampaknya Tuhan setuju bahwa iya kalau memang Saul tahu, memang kamu nanti bakal dibunuh. Makanya kalau gitu kamu ngomongnya bukan untuk mengurapi, tapi kamu ngomongnya untuk mempersembahkan korban. Which is benar juga. Ya. Jadi, kenapa Saul bisa sampai kepada tahap ini? Karena dia telah mengeraskan hatinya, tidak taat kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Dia lakukan apa yang dia inginkan, dia sesuai dengan pemikiran dia sendiri.
Sampai akhirnya dia melawan Tuhan. Tuhan mau mengurapi orang lain, dia mau mensabotase pengurapan Tuhan. Yang mengurapinya, dia mau bunuh dulu. Wow. Dia sengaja mau mensabotase kehendak Tuhan. Mungkin manusia berpikir, saya kan tidak separah Saul. Tetapi orang bisa dengan sengaja membuat alasan supaya dia tidak usah melakukan kehendak Tuhan. Mungkin dia akan begadang, dia akan tidur malam-malam supaya besok minggu pagi dia bangunnya terlambat. Lalu ada alasan, saya sudah terlambat, saya nggak usah datang ke gereja. Alasan. Mungkin dia akan bikin alasan apa lagi? Dia sudah tahu ada kehendak Tuhan, tetapi dia sengaja bikin alasan supaya dia tidak bisa mentaati Tuhan. Mungkin dia akan pakai keluarganya menjadi alasan, mungkin dia akan pakai pekerjaannya jadi alasan. Tentu dia akan cari pembenaran. Dia akan bilang, ya nanti saya akan kerjakan nanti. Tapi ini kan ada keluarga saya. Ada kebetulan begini dan lain sebagainya. Sekali seseorang dengan sengaja melawan Tuhan, iblis langsung melihat hatinya dan ditangkap oleh iblis. Saudara, bagi yang berpikir bahwa tidak ada konsekuensi mempermainkan Tuhan, ya, karena sengaja melawan kehendak Tuhan. Bagi yang berpikir bahwa dia bisa mempermainkan Tuhan tanpa konsekuensi, Anda harus ingat cerita Yunus. Cerita Yunus, dia seorang nabi Tuhan, tetapi malah disuruh Tuhan, dia lari. Tuhan suruh supaya dia bangkit, pergi ke Niniwe. Yunus turun dan tidur di lambung kapal, bagian yang paling dalam. Tuhan suruh pergi ke Niniwe, dia lari ke Tarsis, ke arah yang berlawanan. Niniwe ke arah timur, Niniwe, tetapi dia ke arah Tarsis, ke arah barat. Jadi dia sengaja berlawanan. Tuhan mau saya begini, Tuhan mau kirim saya begitu, Tuhan mau saya melakukan ini, saya mau sengaja mensabotase Tuhan. Tuhan mau memperingatkan orang-orang Niniwe, saya nggak mau orang Niniwe diperingatkan. Seandainya orang Niniwe bisa diselamatkan, saya mau bikin supaya orang Niniwe binasa saja semuanya. Tapi apakah ada konsekuensinya? Ada. Akhirnya di kapal itu ternyata badai yang luar biasa. Sampai semua orang di kapal paham bahwa ini bukan badai biasa. Dan mereka akhirnya cabut undi. Mana yang bertanggung jawab sehingga badai ini menimpa kita? Dan Yunus yang kena. Jadi, apakah tidak ada konsekuensi? Ada. Sekalipun manusia mencari-cari pembenaran dan cari-cari alasan untuk tidak melakukan firman Tuhan. Sampai-sampai ada semacam pepatah, katanya lebih baik atau lebih gampang minta maaf daripada minta izin. Nggak tahu Anda pernah dengar nggak yang beginian? Ya. Udahlah, saya melanggar dulu, saya berdosa dulu, saya pura-pura nggak tahu kehendak Tuhan dulu, atau apa gitu ya. Nanti baru hari Minggu saya minta maaf deh sama Tuhan. Tuhan, sorry. Lebih gampang minta maaf daripada minta izin. Karena dia tahu kalau dia minta izin sama Tuhan, nggak akan dikasih. Inilah yang terjadi, saudara. Banyak anak muda, dia tahu persis orang tuanya dan Tuhan tidak akan mengizinkan, tidak akan suka kalau dia melakukan hal tertentu, kalau dia pergi ke suatu tempat tertentu. Tapi dia ngumpet-ngumpet supaya tidak ketahuan. Kalau nanti belakangan ketahuan juga, ya udah nanti minta maaf aja. Daripada kalau dia minta izin, nggak bakal dikasih. Nah, saudara, tetapi akan ada konsekuensinya. Apakah kita mau menunggu sampai tiba-tiba datang badai? Apakah kita mau menunggu sampai kita harus dilemparkan ke dalam laut dulu? Sampai kita harus melewati kerongkongan ikan paus? Sampai kita harus diobok-obok 3 hari 3 malam di dalam perut ikan? Baru kita mau bertobat? Atau kita bisa belajar bahwa ternyata apa yang Saul lakukan, apa yang Yunus lakukan,
Itulah yang membuat dia akhirnya ditolak oleh Tuhan. Yunus masih mendapat kesempatan kedua. Oh, tentu Saul juga dapat kesempatan kedua. Untung Yunus masih bertobat. Saul dikasih kesempatan kedua, dikasih kesempatan ketiga, malah mau membunuh Samuel. Saudara, akhirnya Saul membuktikan bahwa keputusan Tuhan untuk mencopot dia dari jabatan raja tepat. Akhirnya Tuhan menunjukkan kepada Saul, nih lihat, inilah sifat kamu, inilah pilihan kamu. Ternyata benar, seperti yang saya sudah tahu. Hati kamu tidak sesuai dengan hati saya. Lalu yang kedua sekarang. Saul sudah kita bahas selama 2 bulan. Kita akan lanjut dari Saul. Ternyata orang kedua. Nah, sudah sampai di rumahnya Isai. Tadinya Isai ketakutan. Kenapa? Karena Bethlehem itu kota kecil. Sehingga kalau misalnya ada tiba-tiba datang Nabi, abdi Allah datang ke situ. Wah, ini kalau bukan ada bencana besar, ini ada berkat besar. Jadi dia tanya dulu, apakah ini kabar baik atau kabar buruk gitu. Oh, ternyata kabar baik. Disuruh untuk, ini ternyata dari antara anak-anaknya, ada satu orang yang akan diurapi menjadi raja. Waduh, dalam hati mungkin Isai, sangat-sangat, ya tidak, ini seperti durian runtuh ya. Tidak dia kira. Lalu kemudian satu persatu anaknya dibawa. Kemudian disuruh lewat di depan Samuel. Nomor 1 adalah Eliab. Eliab. Dan ini tokoh yang kedua. Ini kakak tertuanya Daud. Yang mungkin favorit dalam bursa calon raja. Tapi ternyata tidak dipilih oleh Tuhan. Walaupun dinilai dari sudut pandang manusia, ini kelihatannya dia, wah, ganteng, ya kan? Kemudian parasnya, perawakannya tinggi, segala macam. Tetapi ternyata ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Nah, untuk mengetahui kenapanya, kita lihat pasal 17. Pasal 17 ini menceritakan tentang pertempuran melawan Filistin, yang ada Goliatnya. Nah, ini saya yakin Anda juga sudah pernah mendengarnya, Anda mungkin sudah pernah baca, bahkan sudah hafal cerita ini. Tapi coba kita lihat ayat yang ke-28. Ya. Ayat yang ke-28. Jadi ada 3 anak tertua dari Isai, ini ikut berperang melawan Filistin, ikut Saul. Lalu kemudian Daud yang disuruh oleh ayahnya untuk mengantarkan makanan kepada mereka. Ayat yang ke-28. Samuel 17. 1 Samuel 17. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Oho. Jadi, ketika Daud lagi nanya-nanya ya, kepada orang-orang di situ, ini siapa itu Goliat? Apa yang dia katakan? Karena ternyata Goliat di situ sudah ngomong 40 hari. Ya. Pada waktu itu, di satu sisi ini orang Israel berbaris, kemudian ada lembah di tengahnya, kemudian di sisi gunung yang seberangnya itu orang Filistin berbaris. Lalu setiap pagi, si Goliat ini kemudian turun ke lembah sendirian, lalu kemudian dia teriak dan dia berikan tantangan. Siapa yang berani lawan dia 1 lawan 1? Kalau saya menang, maka kalian semua jadi hamba kami. Kalau kalian yang menang, kami semua jadi hamba kalian. Wah, semuanya melihat Goliat, mereka ketakutan. Dan sudah 40 hari katanya. 40 hari, sekarang Daud tiba-tiba sampai di situ. Lalu dia tanya, apa kata Goliat ini? Terus dia tanya lagi, apa yang akan diberikan kepada orang yang berhasil mengalahkan Goliat? Rupanya selama 40 hari itu, Saul sudah pusing-pusing cari cara gimana. Ini ada ini pahlawan, ada jagoan yang berani melawan ini si Goliat itu. Sampai dijanjiin, wah itu nanti akan dikasih ini putrinya raja untuk dikawinin, nanti keluarganya, kaumnya semuanya bebas pajak dan lain sebagainya. Eliab, dia melihat si Daud, ini adik saya yang bungsu.
Lagi nanya-nanya, lalu kemudian gayanya itu kayak apa? Kayak jagoan kan Daud itu. Daud bilang, saya apa? Ini orang tidak bersunat ini, Tuhan yang akan dia menghina pasukan Tuhan yang hidup. Akhirnya Eliab marah. Tetapi kenapa si Eliab ini sampai menegur Daud? Dan di sini kita dapatkan bedanya antara Eliab dengan Daud. Apa bedanya? Dia yang paling besar kan, paling gagah mungkin, paling tua, paling berpengalaman di dalam berperang. Dan dikira oleh Samuel, inilah yang paling cocok untuk jadi pahlawan, jadi raja berikutnya. Tapi ternyata Eliab gentar juga melihat Goliat. Ternyata selama 40 hari Eliab tidak berani maju. Daud baru datang, Daud sudah berani maju. Eliab 40 hari, 40 malam. Tidak berani maju. Ini menunjukkan bahwa Eliab bersama dengan Saul dan seluruh Israel waktu itu kurang iman. Masa takut sama Goliat? Oke, secara manusiawi, memang bisa takut menghadapi raksasa yang tingginya hampir 3 meter. Yang tombaknya itu kayak, katanya pesa tukang tenun itu punya alat untuk ini. Untuk apa? Untuk menenun itu ada satu tongkat yang gede banget gitu. Nah, kemudian ketopongnya, tembaga, baju zirahnya. Waduh, ini kelihatan sangat menakutkan. Wajar orang bisa takut. Tetapi Daud ternyata memiliki iman yang cukup. Sehingga dia bisa melihat Goliat. Dan dia punya keyakinan. Nah, sedangkan si Eliab ini, dia tegur Daud. Ada 2 kesalahan di sini. Yang nomor 1, dia bilang, aku kenal sifat pemberanimu. Walaupun dalam bahasa aslinya, diterjemahkan ke bahasa Inggris, pride. Ya. I know thy pride. Kesombongan. Jadi Eliab bilang, aku kenal kesombongan hatimu dan kejahatan hatimu. Eliab menuduh Daud sombong dan jahat hatinya. Apakah benar? Tidak. Ya. Karena Daud, dia bukan sombong. Dia memiliki iman. Dia memiliki keyakinan. Dari mana keyakinan yang dimiliki oleh Daud ini? Daud bisa punya keyakinan karena dia sudah mengalami bersama dengan Tuhan selama bertahun-tahun menggembalakan domba. Dan dia benar-benar mengalami bahwa Tuhan menyertai dia. Melawan singa, melawan beruang. Dia akhirnya bisa berkata, Tuhan adalah gembalaku. Dan sekalipun aku harus melalui lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya. Karena Tuhan beserta dengan saya, bersama dengan gadanya Tuhan, bersama dengan tongkatnya Tuhan. Makanya saya tidak takut. Dari situlah Daud bisa punya keyakinan. Ini bukan iman, ini bukan kesombongan, saudara. Ada orang yang berpikir bahwa, wah ini kalau saya terlalu optimis, ya nanti dibilang sombong. Tetapi sesungguhnya, orang yang percaya kepada Tuhan, Daud yang mengalami sendiri, dia tuliskan Mazmur pasal 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Orang Kristen yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan untuk dipakai. Yang berserah kepada Tuhan. Kalau Tuhan pakai saya, maka Tuhanlah yang akan memelihara saya. Yang bertekad bahwa saya akan memakai apa yang Tuhan berikan kepada saya tahun 2025 ini. Untuk Tuhan. Dia tidak perlu takut apapun. Tidak ada hal apapun yang pantas untuk membuat sampai dia ketar-ketir, sampai membuat dia cemas. Seolah-olah dia tidak akan bisa menghadapinya, seolah-olah akan ada sesuatu yang akan bisa menimpa dia sampai dia tidak bisa bangun lagi. Orang Kristen tidak perlu takut akan hal-hal seperti itu. Karena dia memiliki keyakinan, bukan kesombongan. Kadang-kadang ada orang yang berpikir bahwa Paulus sombong. Bukan. Memang
Paulus bisa dengan penuh keyakinan, oh Paulus, kamu berani ya? Memang kamu pikir kamu bakal lolos? Tidak, Paulus tidak lolos. Paulus dipenjara, Paulus dipukul, Paulus dilempari dengan batu, Paulus karam kapal minimal 2 kali. Paulus tidak lolos. Tetapi Paulus bersama-sama dengan Tuhan. Dan dia berhasil melewati semua itu dengan memegang iman. Dan iman dia akhirnya terbukti. Nah, apa yang Daud lakukan pada waktu dia sampai di medan perang itu? Dan dia melihat bahwa ini sekarang orang Filistin lagi mengolok-olok orang Israel. Sehingga nama Tuhan dihina. Dan dia langsung timbul suatu emosi di dalam hatinya. Suatu emosi yang membakar dia dan mendorong dia untuk langsung mengucapkan kata-kata yang berani. Bukan karena dia hebat, tetapi karena dia percaya kepada Tuhan. Lalu kemudian, Eliab bilang apa lagi? Dia bilang bahwa Daud ini jahat. Ya. Ini Eliab mungkin menuduh Daud karena dia mungkin masih belum begitu senang, bukan dia yang dipilih, bukan dia yang diurapi. Malah adiknya yang paling bungsu yang tidak diperhitungkan yang diurapi. Jadi dia menuduh Daud. Dia bilang bahwa ini kamu melalaikan tugas kamu. Ya. Tugas kamu itu jaga domba. Tugas saya berperang. Nih, saya sedang melakukan tugas saya. Tugas kamu jaga domba. Sekarang kamu ngapain? Kamu melalaikan tugas kamu. Mungkin si Eliab mau marah sama Daud kayak gitu. Jadi dia bilang bahwa si Daud ini mungkin tidak pantas. Kalau kamu diurapi, kamu nggak melakukan tugas kamu, ya. Kamu tidak tahu cara berperang, kamu belum berpengalaman. Lihat siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih gagah. Harusnya lebih pantas saya yang diurapi menjadi raja. Jadi si Eliab menegur Daud ini, mungkin dia bilang, kenapa kejahatan hati Daud ini? Padahal tidak ada kejahatan hati Daud. Ya. Jadi Eliab salah menilai Daud. Loh, dia tidak tanya-tanya dulu, Daud ini sebenarnya disuruh karena bapaknya yang suruh. Dia tanya, kepada siapakah kau tinggalkan domba yang beberapa ekor itu? Loh, bapaknya yang suruh Daud, pasti bapaknya ada orang lain yang menjaga. Tetapi Eliab tidak tanya-tanya dulu, dia langsung marah. Beda nggak dengan Daud? Daud sampai di situ, apa dia langsung marah sama Goliat? Kan dia tanya-tanya dulu. Jadi sekarang kalau dibandingkan antara Daud dengan Eliab, Daud ini nanya-nanya dulu, Eliab langsung marah. Bagaimana Eliab tanpa tanya-tanya, tanpa mendapatkan informasi, dia langsung menilai. Salah akhirnya penilaiannya. Bagaimana dia nanti bisa menjadi raja atas bangsa yang besar? Bagaimana dia menghakimi bangsa dan kemudian menetapkan keadilan? Bagaimana dia bisa mencari dan menyelidiki kebenaran? Karena ternyata Eliab sebenarnya tidak sedang mencari kebenaran. Mungkin hatinya tertutup oleh suatu hal. Mungkin karena rasa takut. Mungkin karena keegoisan dirinya. Sehingga dia takut mencari kebenaran. Inilah yang biasanya manusia hadapi. Sehingga dia tidak mencari kebenaran. Dia pikir kalau dia cari kebenaran, akan ada pengorbanan yang harus dia bayarkan. Kalau begitu saya belum mau menjadi anggota jemaat. Saya belum mau maju ke depan di sini. Kalau sampai saya maju ke depan, nanti orang akan bilang, dia sudah maju ke depan. Tetapi kenapa hidupnya masih kayak dulu? Kalau sampai dia jadi anggota jemaat Grace, tetapi kenapa dia masih punya kebiasaan buruk seperti dulu? Kalau saya maju ke depan, nanti saya harus membuang rokok saya. Nanti saya harus berhenti minum, saya harus berhenti judi, saya harus berhenti berdosa. Mungkin itu menjadi penghalang. Sehingga manusia bisa salah menilai apa yang sebenarnya paling penting dalam hidup ini. Masakan ada orang yang mau menjudikan keselamatan jiwanya hanya karena dia tidak rela untuk meninggalkan dosanya. Tapi ternyata ada, saudara. Karena itulah manusia. Dan karena ternyata tidak mencari kebenaran. Tetapi seandainya
apabila seseorang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dulu. Maka Tuhanlah yang akan menambahkan hikmat kepada dia. Sehingga apa yang diperbuatnya itu akan berhasil. Jadi orang Kristen yang mencari Tuhan, dia tidak perlu khawatir bahwa nanti dia akan rugi, bahwa dia akan kalah, karena Tuhanlah yang akan memberkati. Nah, sekarang kita sudah melihat Saul, sudah melihat Eliab. Kita melihat kenapa Tuhan tidak memilih mereka. Yang satu karena tidak taat, itu Saul. Bahkan dia sampai rela untuk mensabotase kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Eliab ini, dia selain salah menilai, dia juga tidak mencari kebenaran. Bukan itu yang paling penting buat dia. Bukan itu yang paling dia rindukan. Kalau begitu, yang ini tidak cocok. Lalu sekarang kita mau melihat Samuel. Saul, Eliab, sekarang Samuel. Samuel sendiri tidak menyangka bahwa pilihan Tuhan akan jatuh kepada anak muda yang paling bungsu ini. Yang paling tidak diperhitungkan. Sampai-sampai semua saudaranya hadir tetapi dianya yang disuruh menjaga domba. Apa, Isai nggak punya hamba yang lain gitu? Apa Isai tidak punya orang suruhan yang lain? Waktu Samuel bilang supaya semua anaknya dikumpulkan, salah satu anaknya akan menjadi raja, akan diurapi. Masa si Daud ditinggalkan di padang? Bahkan Isai sendiri tidak menganggap bahwa Daud akan diurapi. Tidak akan dipilih. Samuel juga tidak. Karena Tuhan paling suka bikin plot twist. Ya, biasanya kalau dalam film itu, siapa di sini yang suka film? Dari awal sampai akhir, pokoknya jagoannya menang terus. Nah, jagoannya menang terus. Nggak seru, ya. Udah tahu, oh udah kelihatan jagoannya, jagoannya udah pasti menang nanti. Ya udah selesai, nggak usah nonton lagi, udah tahu. Tapi enggak, film yang bagus itu, jagoannya kalah duluan kan. Nah, nanti baru kemudian akhirnya menang. Nah, biasanya plot twist itu adalah, kita pikir, oh nanti jagoannya bakal menang. Ternyata enggak. Ternyata jagoannya orang lain lagi. Nah, itu namanya plot twist. Sesuatu yang tidak diperhitungkan, sesuatu yang kita tidak duga. Jadi Samuel kena ini sama Tuhan, kena plot twistnya. Kaget sih Samuel. Samuel disuruh mengurapi salah seorang Isai, tapi Samuel melihat pakai kacamata jasmani. Jadi ketika muncul Eliab, katanya parasnya, ya, perawakannya, tingginya. Mungkin Samuel berpikir bahwa Tuhan mau mengganti Saul dengan yang lebih jago. Ya kan? Saul saja sudah tinggi. Katanya di antara orang Israel, ketika lagi berdiri itu, orang Israel itu cuma sampai sebahunya Saul. Wih, jago nggak itu? Ya, tingginya. Anda bayangkan, kalau lagi nonton konser apa gitu ya, semua orang berdiri, yang lain begini-begini, dia tinggal lihat gitu. Ya. Mungkin Samuel pikir, Eliab ini, tinggi badannya, ya posturnya semua, ini dia. Tetapi sepertinya Samuel perlu belajar untuk melihat seperti Tuhan melihat. Bukan yang dilihat, bukan yang di depan mata, tetapi hati. Apa yang menurut Tuhan penting? Ternyata bukan kualifikasi jasmaniah, bukan ijazah, bukan hasil tes IQ, ya, bukan hasil psikotes, tes apa yang untuk pekerjaan itu, namanya itu apa? Yang untuk kerja, ini cocoknya apa gitu ya? Ya apa itulah namanya. Ya. Ternyata Tuhan tidak pakai semua hal itu untuk menentukan siapa calon raja yang paling cocok berikutnya. Tuhan punya hal yang lebih penting yang Tuhan nilai. Dan itu adalah hal yang sifatnya rohani. Daud, apa hal rohani yang Tuhan lihat dari Daud? Daud suka menyanyi. Daud suka menyanyi.
Bahkan domba-dombanya dinyanyikan. Wah, dinyanyiin domba-domba. Saudara, yang nyanyi terlalu kenceng di WC saja dianggap udah agak sinting. Aduh, ini terlalu pede. Kenapa? Karena di WC itu, karena kan ruangannya kecil, sehingga suara kita menggema. Suara kita menggema itu, saudara, kayak dikasih efek, ya, kayak dikasih efek, jadi ada menggemanya bagus. Jadi dia pikir suara dia bagus. Sayang hanya di dalam WC itu saja, hanya di dalam showernya itu saja. Sekali dia keluar dari shower, ya mungkin bunyinya udah beda lagi. Daud bernyanyi di padang rumput. Domba-dombanya mendengarkan. Seandainya suara Daud jelek, ya kan, pasti domba-dombanya ngacir semua. Tapi enggak, suara Daud luar biasa. Plus dia pemain kecapi yang hebat. Buktinya saking hebatnya. Waktu Saul diganggu oleh roh jahat, lalu kemudian mereka cari, siapa ada pemain kecapi yang paling hebat di seluruh negeri? Waduh, sayembara. Ada seorang pemuda, katanya, yang jago main kecapi. Dan Daud main kecapi untuk Saul. Saudara, begitu luar biasa sampai roh jahatnya itu keluar dari Saul. Hari ini, ada orang yang mendengarkan musik, malah kesurupan roh jahat. Tapi Daud memainkan musik yang berbeda total dari dunia ini. Musik yang rohani. Musik yang memberi makan jiwa kerohanian, bukan kedagingan. Musik yang memuaskan jiwa, memuaskan Tuhan. Itu yang roh jahat nggak senang. Makanya roh jahatnya pergi. Tapi kalau Anda mendengarkan musik-musik yang iblis yang tulis, iblis yang bikin, iblis yang berkati, iblis berkati, makanya dia bisa naik sampai nomor 1. Platinum, gold, ya, number 1, top 5. Diberkati sama iblis. Kalau Anda mendengarkan musik-musik yang diberkati sama iblis, nggak heran kalau misalnya nanti Anda kesurupan. Jadi, dia suka bernyanyi. Dia sampai tulis minimal 73 mazmur, saudara. Dan saya yakin lebih lagi. Lalu katanya dia suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dia mendahului orang yang bangun jaga pagi. Artinya gantian jaga di pagi hari. Saudara saya di rumah sakit, saya gantian jaga itu jam 5. Jadi jam 4.30, jam 4 kami sudah ronde duluan. Supaya nanti jam 5 bisa operan. Tetapi sebelum orang bangun pagi-pagi itu, Daud sudah bangun duluan dan merenungkan janji-janji Tuhan. Tetapi mungkin ada orang bertanya, apa gunanya itu kalau sudah melawan Filistin? Apakah Daud rajin berdoa, apakah Daud merenung-renungkan firman Tuhan akan membuat dia tiba-tiba punya 2 pedang? Apakah tiba-tiba dia jadi punya baju zirah? Apakah tiba-tiba dia bisa, nggak tahu, punya kuda segala macam? Apakah gunanya suka firman Tuhan? Apakah gunanya rajin datang kebaktian? Apakah gunanya sampai pagi datang, sore datang, Rabu malam datang, pemuda datang? Apa gunanya ikut dalam berbagai acara jemaat? Apa gunanya mendengarkan seminar berkali-kali? Apa gunanya ikut blok kelas sampai 7-8 kali? Apakah itu akan membuat usaha saya berhasil? Apakah itu akan membuat saya lulus ujian? Apakah itu akan bikin tiba-tiba saya jadi kaya raya? Apa gunanya semua itu? Saudara, jikalau Anda hanya menggunakan ukuran-ukuran jasmaniah, material dan duniawi, dan Anda pakai itu menjadi ukuran keberhasilan, maka memang membaca firman Tuhan tampaknya tidak ada gunanya. Tetapi manusia melihat apa yang di depan mata. Tuhan melihat apa yang di dalam hati. Orang bertanya apa gunanya? Tuhan punya jawabannya. Mazmur pasal 127. Tuhan jelas-jelas kasih tahu. Ya, sia-sialah usaha orang yang membangun rumah. Jikalau bukan Tuhan yang membangunnya, sia-sialah usaha orang yang membangun rumah. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah penjaga berjaga-jaga. Karena keberhasilan itu ternyata di tangan Tuhan. Yusuf bisa berhasil di rumah Potifar
karena Tuhan. Dia bisa sampai Perdana Menteri karena Tuhan. Abraham bisa kaya raya karena Tuhan. Siapa lagi? Daniel bisa sehat walaupun nggak makan daging dari meja raja. Karena Tuhan. Dia bisa begitu pintar karena Tuhan. Dia bisa menafsirkan, dikasih tahu mimpi oleh Tuhan. Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem dalam 52 hari. Tembok Yerusalem, saudara. Waktu itu dalam keadaan runtuh dan rusak parah. Berarti mereka sebelum mulai membangun harus menyingkirkan itu runtuhan-runtuhannya itu. Dan kemudian membangunnya. Lengkap dengan pintu gerbangnya, lengkap dengan palangnya. Semuanya dibangun 52 hari. Karena Tuhan. Dia bilang, Tuhankulah yang membuat aku berhasil. Karena keberhasilan itu ada di tangan Tuhan. Jadi, apa gunanya datang kebaktian? Apa gunanya mendengarkan firman Tuhan? Oh, ternyata gunanya adalah karena itu yang Tuhan inginkan. Karena itu berarti saya bukan mengejar yang saya inginkan, saya mengejar yang Tuhan inginkan. Dan itulah yang akan membuat jalan saya berhasil. Dan usaha saya diberkati oleh Tuhan. Karena itu berarti nanti usaha saya sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena saya berusaha bukan untuk diri saya sendiri. Saya berusaha untuk Tuhan. Saya bekerja, saya belajar untuk Tuhan. Saya membangun rumah tangga untuk Tuhan. Maka Tuhanlah yang akan memberkati dan membuat menjadi berhasil. Saudara, Samuel kemudian mengganti kacamatanya. Dan kemudian dia memakai kacamata yang Tuhan pakai. Barulah dia mengerti kenapa Tuhan memilih Daud. Oh, ternyata Daud ini memang orang yang hatinya sesuai dengan hati Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara? Kacamata apakah yang akan kita pakai? Mungkin selama tahun 2024, mungkin selama sebelum-sebelumnya, kita copot pasang. Kalau kita lagi di gereja, kita pasang kacamata rohani. Tapi selesai dari khotbah, kita lipat-lipat kacamatanya, kita masukkan saku. Lalu kemudian kita pakai kacamata dunia lagi. Maka kita sebenarnya menjalani hidup ini hanya sesuai dengan keinginan kita. Saudara, itu seperti Saul. Jadi kita mau pilih yang mana? Dan kalau kita mau Tuhan pilih kita mau seperti apa? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami hanya meminta supaya Engkau terus memberikan kami kesempatan, supaya ketika kami melakukan kehendak-Mu, kami membuktikan bahwa Engkau bersama-sama dengan kami. Maka, sepanjang hidup kami, nanti kami akan melihat ke belakang dan kami bisa menceritakan kepada anak-anak kami bahwa Tuhan sungguh telah memimpin kami. Dan biarlah kami menjadi seperti Daud yang suka akan hal-hal yang rohani. Dan kamilah yang menjadi penerusnya, yang Engkau akan pilih di zaman ini untuk melakukan kehendak-Mu. Kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.